hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, seorang perempuan yang bercadar dan bergamis menghebohkan Istana Negara. Siti Elina, ia mencoba menerobos masuk dan menodongkan pistol ke salah satu anggota Pas Pampres di Istana Negara. Kini dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka, tepatnya pada hari Rabu 26 Oktober 2022. Pasal yang dikenakan yaitu kepemilikan senjata api, di mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun ditahan. Setelah ditanyai oleh pihak kepolisian, ia menjelaskan bahwa maksud kedatangannya adalah menyampaikan pesan secara khusus kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyampaikan bahwa ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah salah. Seharusnya Indonesia memiliki ideologi berdasarkan Islam, bukan Pancasila. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan ini dilatar belakangi oleh kelompok radikal yang mendukung adanya aksi terorisme. Hal ini memperkuat dugaan bahwa tindakan ini dilatar belakangi oleh kelompok radikal yang mendukung aksi terorisme. Ditambah lagi bahwa Siti ini dikatakan mengikuti akun media sosial ex-Hizbut Tahrir Indonesia dan juga media sosial dari negara Islam Indonesia. Nah, apakah betul bahwa ia adalah bagian dari anggota aksi terorisme? Si teror di Indonesia sebenarnya ya, itu kan perempuan itu kan hampir tidak pernah terlibat, kecuali memang dia bom bunuh diri waktu di Surabaya dengan anak istri dan suaminya. Belum tentu juga orang yang memfollow Instagram atau sosial media yang berkaitan dengan kelompok teror atau radikal itu adalah anggota. Jadi ini saya kira kalau saya sih ngeliat polanya dia bukan pola kelompok-kelompok yang selama ini ada. Kalau ngeliat dari mata, dari kemudian pengakuan dan sebagainya, saya kira orang ini kemudian bisa masuk kategori lone wolf ya. Jadi memang dia supporter yang mau bergeser menjadi ngikut follower kuat ya. Jadi baru supporter dari follower kuat. Jadi dia belum sampai pada misalnya dijadikan pengantin ya, atau dijadikan pembawa pesan yang jauh lebih strategis. Makanya kemudian polanya itu yang dilakukan pendekatan dan menggunakan perempuan yang saya kira agak perlu dicermati betul, karena dalam tradisi teroris di Indonesia penggunaan perempuan itu hampir tidak ada kecuali bom bunuh diri yang di Surabaya. Kronologinya, peristiwa itu terjadi pukul 7.10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Awalnya seorang perempuan berpakaian gamis dan bercadar itu berjalan menuju pembatas jalan di depan Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara. Ketika Siti mendekat ke arah pagar, Prada Angga Prayoga melihat perempuan ini mengeluarkan senjata api FN. Dan Siti menodongkan senjatanya ke arah Prada Angga Prayoga yang adalah Pas Pampres. Melihat kejadian itu, rekan Pas Pampres, Pratu Gede Yuda, merebut senjata api dari perempuan tersebut. Setelah diusut, senjata yang Siti Elina gunakan belakangan diketahui adalah milik pamannya yang merupakan purnawirawan TNI dan ia ambil secara diam-diam. Sedikit cerita bahwa ketika ditodongkan kepada Pas Pampres, magazin pistolnya sedang tidak terpasang. Selain itu, hanya ada satu selongsong peluru tanpa proyektil dalam magazin tersebut. Oleh sebab itu, terlihat bahwa ia melakukan tindakan tersebut tanpa persiapan dan perlengkapan yang matang. Apakah ini merupakan misi bunuh diri namun meminjam tangan polisi? Atau yang kita kenal dengan istilah suicide by cop? Polisi, aparat keamanan, selama kemudian dia tidak melakukan tindakan perlawanan, dia tidak akan melakukan tindakan prosesnya ada pelumpuhan. Nah, kalau dia misalnya dia terlatih menggunakan senjata sekelas pistol ya, harusnya dia kemudian melakukan penembakan terhadap orang-orang yang dianggap musuh oleh ideologi mereka gitu. Itu kan nggak terjadi. Hanya seolah-olah menggunakan senjata, tapi sekali lagi saya bilang saya ragu dan saya yakin banget perempuan ini nggak bisa menggunakan senjata tersebut. Jadi suicide by cop
ya harusnya dia melakukan penembakan yang sifatnya kemudian mematikan. Makanya kemudian dia pasti ditembak mati. Sedikit melihat ke belakang, kasus penembakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap aparat keamanan sempat terjadi pada tahun 2021, di mana perempuan berinisial ZA dan berumur 25 tahun yang berideologi ISIS mencoba untuk menembak polisi di Mabes Polri. Ia melalui pintu belakang dan mendekat kepada pos polisi di bagian depan. ZA melakukan penembakan sebanyak 6 kali, di mana ia menembak polisi yang berada di dalam pos 2 kali, dan yang berada di luar pos 2 kali, dan juga anggota yang berada di belakangnya 2 kali. Pertanyaannya sekarang dalam kasus Siti Elina, sebenarnya siapa target utamanya dan apa motif dari Siti Elina? Yang unik sebenarnya perempuan ini nggak tahu bagaimana menggunakan senjata api tersebut. Jadi memang ada satu dogma yang saya kira dia yakini soal menjadi orang yang mendelivery pesan ya, apa yang kemudian disampaikan, dan saya kira pesannya sampai bahwa kemudian presiden tidak di istana, kemudian itu sudah dilakukan penyergapan dan sebagainya, itu adalah hal yang lain, tapi bahwa pesannya sudah sampai bahwa kelompok ini memberi pesan bahwa berikutnya akan jauh lebih besar, lebih dahsyat. Mereka itu akan bersiap-siap melakukan aksi-aksi yang sifatnya jauh lebih strategis, jauh lebih meneror, jauh lebih kemudian efeknya jauh lebih besar. Makanya saya kira dia tidak ke Mabes Polri lagi seperti halnya kejadian beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian datang dia ke Istana Negara yang memang simboliknya bukan lagi aparat keamanan tapi juga simbol negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah Siti Elina adalah orang yang seharusnya dihukum karena ia dengan sengaja ingin menembak pas pampres? Atau justru ia perlu ditolong karena ternyata memiliki sakit kejiwaan? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.